Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari yang indah ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk menemukan kedamaian dalam waktu Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang sangat menghargai kecepatan. Kita ingin doa segera dijawab, karir segera naik, dan masalah segera selesai. Namun firman Tuhan melalui Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kita akan satu realitas ilahi. Hidup ini tidak berjalan menurut jam tangan kita, melainkan menurut kalender Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang singkat ini namun sangat dalam? Pelajaran yang pertama adalah kehidupan memiliki irama dan musim. Sama seperti alam memiliki musim semi, panas, gugur, dan dingin, hidup kita pun demikian. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk menuai, ada masa untuk tertawa, ada pula masa untuk menangis. Sering kali kita merasa frustasi karena kita sedang berada di musim menangis atau musim menunggu. Namun ayat ini menegaskan bahwa setiap musim itu valid dan ada batas waktunya. Tidak ada musim yang abadi. Kesulitan kita akan berlalu dan sukacita pun akan datang pada waktunya. Pelajaran yang kedua adalah kedaulatan Tuhan di bawah langit. Saudara-saudara terkasih, perasa di bawah langit menunjukkan keterbatasan manusia. Kita tidak bisa mengontrol kapan hujan turun atau kapan bunga mekar. Begitu juga dengan hidup kita. Kesadaran bahwa ada waktu untuk segala sesuatu seharusnya membawa kelegaan, bukan keputusasaan. Artinya kita tidak perlu memikul beban dunia di pundak kita sendiri. Ada Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali atas setiap detik kehidupan kita. Tugas kita bukan mengontrol waktu, melainkan setia dalam waktu yang Tuhan berikan. Pelajaran yang ketiga adalah belajar menghargai masa kini. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kehilangan kebahagiaan hari ini karena terlalu sibuk meratapi masa lalu atau mencemaskan masa depan. Jika hari ini kita sedang dalam masa sulit, percayalah itu adalah masa untuk bertumbuh dan berakar lebih dalam. Jika hari ini kita dalam masa kelimpahan, itu adalah masa untuk berbagi. Setiap waktu memiliki tujuannya sendiri. Janganlah kita menghabiskan waktu untuk menanam dengan terus-menerus bertanya, kapan waktu menuai tiba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti bagi kita hari ini? Mungkin saat ini kita merasa Tuhan terlambat menolong, atau kita merasa terjebak dalam musim yang tidak menyenangkan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Di tangannya segala sesuatu akan dijadikan indah pada waktunya. Kedamaian sejati ditemukan bukan saat semua keinginan kita terpenuhi dengan cepat, melainkan saat kita mampu percaya bahwa Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan bersama adalah kita tidak pernah memegang kendali hidup yang penuh. Frase di bawah langit mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kita bisa merencanakan, bekerja keras, dan berusaha.
tetapi kita tidak bisa memaksa musim dalam hidup kita berubah sesuai kemauan kita. Belajarlah untuk melepaskan kendali dan percayalah pada pengaturan Tuhan. Selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah setiap musim memiliki tujuan. Pengkhotbah tidak mengatakan segala sesuatu ada musimnya, hanya untuk hal-hal yang enak saja. Jika kita baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 2-8, ada waktu untuk menangis, merombak dan berduka. Jika saat ini kita berada di musim yang sulit, renungkanlah bahwa musim ini tidak sia-sia. Tuhan akan menggunakan musim gugur dalam hidup kita untuk merontokkan kesombongan, dan musim dingin untuk memperkuat akar iman kita. Yang selanjutnya yang bisa kita renungkan adalah ketidakkekalan masalah dan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara terkasih, prinsip ada masanya berarti tidak ada situasi yang permanen di dunia ini. Bagi yang sedang menderita, musim ini akan berlalu. Badai tidak akan tinggal selamanya, ia hanya sedang lewat. Ini memberikan pengharapan kepada kita. Bagi yang sedang di atas, jangan sombong. Keberhasilan, kekayaan, dan jabatan juga ada masanya. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, menggunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah pentingnya menghargai hari ini. Seringkali kita tidak bahagia karena kita ingin berada di musim yang lain. Saat melajang ingin menikah, saat bekerja ingin pensiun, saat sedih ingin cepat-cepat tertawa. Jika segala sesuatu ada waktunya, maka hari ini pun ada maknanya. Jangan habiskan waktu kita hanya dengan menunggu masa depan atau menyesali masa lalu, sehingga kita lupa berbakti dan bersyukur di masa ini. Tuhan hadir di setiap musim, bukan hanya di musim panen saja. Bapak Ibu Saudara, meskipun Pengkhotbah 3 ayat 1 berbicara tentang perubahan waktu yang fluktuatif, kesimpulan ada di ayat yang 11, yaitu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan mungkin tidak selalu terasa nyaman, tetapi selalu tepat. Karena itu, seperti seorang koki yang tahu kapan harus masukkan garam dan kapan harus mematikan api agar makanan lezat, Tuhan tahu persis berapa lama kita harus menunggu dan kapan kita harus melangkah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk sabar dalam menjalani segala sesuatu dalam hidup kita. Karena segala sesuatu ada waktunya, karena segala sesuatu ada masanya, dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jalani hari ini dengan semangat, dengan sukacita, lakukan yang terbaik. Biarlah Tuhan akan menuntun di setiap langkah kita hari ini, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan mampu membuatnya berhasil. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.